baru kucing. Nah teman-teman, sekarang Minggu per 23 November kita akan melakukan lagi trip San Mori lagi ke Desert Point, menuntaskan kegiatan aktivitas mancing yang memang belum kita maksimal rasanya ya. Nah kebetulan ke sana juga ini ada bawa barang lagi satu, AP Boots pesanan Rico nomor 45, ukuran besar, ini paling besar sesuai ukuran badannya. Nah, kita akan jalan pagi ini dan ikutin perjalanannya. Oke, siap-siap. Dan sebenarnya sejak semalam sempat ragu ya, karena memang kondisi ada sempat hujan, rintik. Tapi ternyata pagi ini langit ternyata lebih cerah. Ya, kita sambut ke hari ini dengan penuh sukacita, langsung menuju ke lokasi. Medan jalan. Apa? Ngepom dulu, motornya haus nih. Oh, ya nggak seberapa. Ini juga dia baru diisi. Hah? Dan seperti biasa kami menempuh jalur cepat ya, melalui ini dari Monumen Mataram Metro menuju ke Bundaran Gerung. Dan ini persis di bawah Tudung Saji atau Tembola. Berikutnya ini ada di terowongan kedua, masih cukup jauh. Jadi secara jarak tempuh dari Monumen ke Bundaran Gerung itu sekitar 7,5 km. Nah ini kita sudah tiba di Bundaran Gerung. Artinya tinggal dari sini kita mutar lalu mengarah ke arah Lembar. Masih cukup jauh, belum seberapanya. Kita pikir dia duluan, malah dia yang beli nasi ya? Nggak enak. Itu yang ada pohon merah itu ya, udah tanahnya dipagar itu. Jalan nah, kalau saat ini kita sudah tiba di bagian dari sekitar Lembar, tapi nama dusunnya adalah Dusun Dasan Tereng. Jadi kita akan mengarah ke kanan, nggak naik lewat jalur biasanya yang ringkas, itu lebih ke arah atas ya, tapi melalui perbukitan. Tapi kalau kita ke kanan ini mulai kita belok, nah ini akan lebih mengarah ke sekitar boulevard pelabuhannya. Jadi kita akan bisa lihat pemandangan dua pelabuhan, yang pelabuhan Lembar, pelabuhan penumpang, jalur-jalur yang lebih reguler untuk Bali Lombok, kapal-kapal feri, sekaligus juga pelabuhan besarnya yang ada di Pelabuhan Gilimas. Begitu. Jadi ini ada di depan pom bensin dari Dasan Tereng. Nah ini lokasi yang diminati oleh Pak Mister Gunjan. Ini ada rumah satu kecil, pondok tanah agak sedikit ke bawah begini.
Dan kira-kira di depan sana ada tikungan langsung menghadap Pelabuhan Lembar yang bagian boulevard ya, jadi langsung kelihatan. Kita akan lihat ke depan sana. Oke, ini di depan pelabuhan ya. Ini pemandangan pelabuhannya ini hanya berjarak. Itu kan belakang sudah Teluk. Ibu itu, ini kan yang tanah kita masuk dulu. Oh. Ini ada kapal besar ya, lagi merapat ya. Jadi proyek-proyek kegiatan aktivitas pariwisata ini lagi rame-ramenya pasti ini teman-teman guide. Oke, masih di Teluk Lembar. Kita jalan ini lambat ini. Kecepatannya 0. Oke, kita lihat dari lokasi yang terbuka ya di pelabuhan. Nah, ini kapal khusus yang apa ini, penyeberangan antar negara ini ya. Yang saya katakan tadi, kegiatan pariwisata pasti lagi rame ini. Biasanya dikoordinir oleh ini Asita dan lembaga-lembaga yang lain. Oke, kita ini yang masih jauh perjalanannya. Jadi yuk ke depan. Oke, kita sudah melewati Dusun Empol, Desa Sekotong Tengah. Oh, di belakang tadi kita lokasi dari Tenguk-Tenguk ya. Cuacanya alhamdulillah sekarang terang, panas. Oke, depan lagi. Ternyata belum ada, Mak. Masih jauh. Lokasi dari kemarin yang 2 minggu lalu kita Tenguk-Tenguk karena hujan. Sekitar perbatasan mana ya? Rest area Batu Nangko. Nah, oke, ini di rest area Batu Nangko. Kegiatan masih pada mancing orang-orang di tengah. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Sekotong Barat. Kemarin perbatasan hujan itu yang ada di sini. Mudah-mudahan ini tetap bertahan seperti ini cuacanya. Ini loh yang dulu mau beli tanahnya Kaori itu. Nah. Itu beli di siapa itu? Beli di siapa? Oke, air lagi dalam posisi surut. Dan ini kita sudah di Batu Kijuk. Kijuk gitu ya. Sebentar, kita ada mau cari satu sungai kecil di depan, mau cari Kaliomang. Oke, ini kita pit stop sementara di Batu Kijuk. Kita sih kemarin lihat ya ada sebaran Kaliomang, tapi ini kok bersih-bersih aja ini. Coba lihat di depan sana, coba jalan. Terlalu kecil kalau di sana. Nih, jadi bangunan-bangunan yang ada di pantai begini ya. Kalau hanya salah-salah bangun, kena tabrak air begini ya sudah retak gini temboknya. Apalagi kalau dia misal di ya yang begitu. Masih ada isinya itu? Nah, itu dah yang begini nih yang isinya banyak ini. Ada plastik. Ini sudah dapat 2. Nah, ini ada lagi 1. Ini ada isi apa enggak ini ya? Song. Iya. Aduh, ya. Ini dia kan. Oh, banyak. Ya, kita temukan wadah. Tapi ini masih kurang. Oke, ini kita sudah dapat berapa bungkus sih? Sedikit ini. Nah, ini seperti ini contohnya dia kalau dia di habitatnya nih. Masukin. Jadi di saat kondisi air lagi surut begini, ini kita nyari nih.
nggak seberapa banyak, tapi ini karena ukuran kerangnya lumayan besar, isinya juga penuh ini. Nah ini dia ini nggak kelihatan ini. Ini ada 2, 3 nih, 1, 2, 3, lebih kecil, nggak apa-apa. Oke, cukup sekian. Cari sendal dulu. Oke, ini yang kita dapatkan. Kita coba lihat sampel tadi, kita pecah ya. Bayangan saya ini yang punya isinya ada kaliomang, ternyata ini lebih ke siput dia. Oke, taruh dulu. Mari kita jalan. Itu udah dibawa ya? Enggak usah ya. Oke. Laut. Sekarang kita lanjut. Kita baru saja memasuki Desa Pelangan ya, menuju ke Desa Batu Putih. Sepotong Barat baru masuk kita. Masih di Desa Batu Putih menuju ke Desa Dusun Slegong. Susahnya nanjak. Nah ini nanjak. Terlihat alur lalu lintas dari dusun apa itu namanya terakhir ya, maksud saya dusun Labuan Poh menuju Slegong ini terlihat lebih lengang. Jadi ya memang hanya kegiatan-kegiatan apa saja ini yang kelihatannya, hanya orang-orang seliweran, lalu orang-orang pedagang yang biasa kita temui. Beda kalau saat-saat di musim-musim lalu, di mana saat itu lagi proses banyak kegiatan panen jagung ya di area perbukitan. Sementara sekarang ini selagi memasuki musim tanam lagi. Jadi saat musim hujan memang akan dimanfaatkan secara maksimal. Dan setelah itu baru jagung-jagungnya dibiarkan secara alami tumbuh. Begitu ceritanya kalau dari para petani yang ada di sekitar sini. Sudah di batas ujung perbatasan jalan aspal. Ini kita masuk di Kampung Slegong. Ya, jalan tanah. Mudah-mudahan tidak hancur jalannya. Aduh. Tanjakan jalan biadab ini. Mudahan jalannya masih mengeras. Aduh. Capeknya tangan kita ini. Sementara di belakang mengapit-ngapit sebuah giant clam. Oke, ini ya jalan yang kemarin belepotan sekarang sudah mengeras. Ya, alhamdulillah, syukurlah. Kalau dia belepotan kita gampang tergelincir di sini.
sekalipun kita pakai ban dual purpose, tapi ya kalau kembangannya masih tipis, masih mudah tergelincir kita di sini. Kecuali pakai ban tipe trail ya, ban tahu yang agak tebal. Oh itu sebentar lagi TJ itu, tanjakan Jahanam tuh, arah bukit. Ya ini udah turunan dari tanjakan Jahanam ini. Capek kita dibikin ini. Oh ini dusun Gemerot. Apa dia bilang anak itu? Apa dia bilang anak itu? Nah kita tiba ini ya di batas depan pintu masuk dusun Pemalikan. Belum berstatus kawasan jelas sih secara administratif. Jadi dia masih dompleng di desa Batu Putih yang di belakang tadi. Jadi kalaupun misalnya di sini perkembangan pariwisata juga cukup lancar sepanjang tahun misalnya gitu ya. Selama ini kan hanya tergantung musim-musim angin dan musim ombak untuk orang-orang surfer. Hanya berjalan 3 bulan, selebihnya kosong. Nah, kalau pengembangan masyarakatnya juga semakin banyak. Kalau perkembangan masyarakatnya semakin bertambah, nah bisa jadi di sini nanti akan ada persiapan. Mungkin itu juga masih dusun atau dusun persiapan ya, tetap bagian dari desa yang terbesar sebelumnya. Kalau untuk pengembangan desa sih mungkin belum ya, karena kawasannya di sini masih luas dan secara demografi penduduknya masih sedikit. Oke. Bukan lain, enggak sing sebelah ono bro gak ego sing sebelah konoan. Untuk kondisi air kalau kita lihat ini kondisi ideal sebenarnya ini untuk mancing kondisi ikan ini ya. Ikan apa namanya? Belana ekor kuning ya. Karena kalau terakhir menurut Riko semenjak kena momentum kemarin terakhir waktu ada hujan terus kotoran-kotoran masuk dari muara tersebar di sini keruh. Rupanya gerombolan belanaknya hilang. Entah, biasanya sih kalau menurut nelayan-nelayan biasanya dia lari ke arah bukit, sebelah bukit sana yang cukup jauh dari terjangan kotoran dari muara. Nah kita akan coba mumpung ada umpannya ikan terinjang. Umpan anyar iku lek iku. Angkut keluarin semua. Pakai palu yang di sini aja. Ini terinjang ya Allah bau. Iki nggo teri kering kemungkinan lek surut lah iki. Terinjang di gini, Bang. Mosok? Iya. Dapat bagus-bagus. Itu yang buruk ini. Aduh. Yuk taruh bas dulu. Kita makan dulu. Untuk makan siang ini ya. Jadi menu sudah ada menu ikan dartfish ini. Thesaurus apa itu ya? Bailoni. Terong ya. Kalau ada terong goreng, terong bakar. Mantap.
sambal. Bagian mangga itu ya. Saat ini lagi panen-panennya banyak mangga madu kalau di Mataram. Ini hampir satu Lombok, Pulau Lombok. Kita makan dulu, nanti persiapan mancing. Kita ambil terongnya dulu nih. Terongnya menggila ini. Nah, kalau untuk kondisi perairan depan, air sudah pasang dan sudah ada 2 penjaring. Jadi biarkan dulu momen mereka jaring-jaring sepuasnya. Mereka naik, nah baru kita nanti. Yuk. Nah, kita baru selesai makan. Para penjaring yang ini sudah pergi mereka. Nggak tahu, mungkin kalah set ya, nggak dapet ikan, ngambek, pergi. Ini ya batas air kalau naik malam itu, jadi ini bisa turun sekitar 1,5 meter. Sementara di depan itu ada beberapa kapal-kapal nelayan, kapal jukung. Nah ini ya, kalau kalian bisa lihat, nah ini banyak kapal jukung. Mereka ini sedang mancing gurita, karena memang pangsa ikan gurita sekarang di sini ini lagi bagus harganya. Per kilo bisa sampai mencapai harga 80.000. Nah kalau anak-anak lokal sini kebanyakan mereka para spear fishing itu ya. Nanti ada turun jam-jam tertentu sama di sekitar depan sini. Oke, lanjut dulu. Oke, tes ke depan. Kondisi air ideal. Kita coba UL dulu ya. Cukup main di depan-depan sini. Lemparan berikutnya, aduh, sudah berkali-kali. Oke, kita sudah ganti piranti tegek. UL nggak terlalu ada peluang sambaran tadi. Nah, untuk Rico sekarang dia pakai umpan terinjang, sementara saya pakai ini ya. Beberapa siput yang kita kumpulkan tadi dari Pantai Tawun. Semoga ada respon. Ini kita berteduh mengarah ke selatan dari pantai Bungalo, dari arah Bungalo ke arah selatan. Enggak juga kunjung ada samberan, padahal sementara air juga sudah bening begini ya. Enggak ada pengaruh hujan. Tapi heran samberannya kok nggak ada. Apa yang pancing? Mancing Pak Abdul. Apa? Arak tuh. Ada. Oke, nggak ada samberan di lautnya tadi, sepi. Jadi ini kita beralih ke ada muara kecil di sini ya. Jadi kalau dalam kondisi air tidak hujan besar, dia tertutup seperti ini. Nih Rico ini, persis di samping beberapa bungalo ini yang ada. Nah ini kok juga nggak ada sambaran ya, karena memang konon di sini ada ikan bandeng ya.
kelompok bandeng, dan biasanya sih terapon jarbuah juga banyak. Sampahnya luar biasa juga malah. Pelampung nggak menunjukkan gejala disentuh sama sekali. Ini kedalaman sekitar 1 meter kalau agak tengah. Kalau dia agak pinggir, ini pelampungnya langsung nggak berdiri deh. Ya, Desert Point Surf Camp. Jadi kita akan menyusuri lewat pinggiran sini. Ini tumben ya saya lewat sini. Sampahnya ini yang luar biasa ini. No sela-sela pohon itu. Eko. Dangkal. Jadi kita nggak lewat pinggir, kita mau lewat tengah kampung dulu. Ini ya. Iko, kak nyoba aku. Ya, sambil ngemil. Lewat setapak begini. Ini sih kayaknya lahan yang memang belum dimaksimalkan pemakaiannya. Oke, balik ke Bungalow. Ya, sepi. Warung-warung masih mau tutup nih karena memang di luar musim ombak. Panas. Belum menemukan momen ini. Makan siang makan tahap 2. Tuh selesai makan, panasnya masih teng-teng ini ya, susah. Kita lanjutkan nanti dulu, mau rehat dulu, tidur sebentar aja. Ini kita balik ke Bungalow. Aduh, panasan ya, karena memang semalam kurang tidur. Ini juga nyonyanya ini juga belum sholat ya. Kita mau sholatnya karena perjalanan ya, kita gabung antara zuhur dan asar gitu. Kalau ada kesempatan tidur dulu, baru nanti sore kita hajar-hajar lagi. Oke, kondisinya begini ya, berkelambu yang sederhana secara Bungalow ya. Enggak yang ngobrol. Jadi dipannya seperti ini, pakai bambu ya, biar ngejar alaminya lah, natural. Terlalu pusing kepala, kita istirahat dulu. Capek rehat.
Dan saat ini sudah menjelang asar, kondisi air juga masih tetap sama, di samping juga angin sudah mulai besar dan tampak kejauhan awan sudah mulai gelap, pertanda apa ini ya, benih-benih gerimis ataupun mendung mulai berarak dari arah Nusa Penida menuju ke arah Pulau Lombok. Jadi kita harus bersiap-siap nih. Nah, ini kita ambil ya daun pohon apa ini, kumis kucing atau apa istilahnya. Ini akarnya mau nggak si kucing ini? Bus. Nih. Nah, tuh dia mau itu. Nah, apa mungkinnya buat dia ya? Disikat gigi atau gimana? Dan dari hasil penelusuran googling, kita baru tahu ya, ternyata tanaman akar anting-anting ataupun kucing gala atau dikenal sebagai nama latin Acalypha indica ini ternyata memiliki 2 biokimia yang bisa bermanfaat untuk kucing, yang disebutkan memiliki efek menstimulus otak lalu memberi dampak seperti halnya narkoba bagi kucing, sehingga mereka menjadi lebih aktif bahkan lebih santai, tergantung dalam kondisi moodnya seperti itu ya. Jadi bisa kalian googling sendiri ya, seperti apa informasinya. Oke, ini sudah jam 4:40. Sudah dicoba juga Riko, tadi saya sempat tidur, jadi nggak tahu perkembangannya. Riko udah nyoba mancing dengan umpan tapi nggak ada samberan. Ya, terakhir yang kita upayain mungkin cuma teknik UL lagi ya. Mudahan sih ada respon. Sudah hampir setengah jam coba-coba, tapi tetap gak ada samberan. Bahkan kita berdua ya dengan Riko. Padahal kondisi air bagus, cuman ada beda perilaku ombaknya itu. Agak double shaft gitu ya. Entah gimana, tapi yang jelas dari awal tadi pagi para penjaring juga zonk semua. Jadi kemungkinan memang ada faktor alam yang beda ya. Dan gak ada masalah, kita akan coba di lain waktu. Yuk siap-siap. Oke, ini sudah siap nih motornya nih. Oke, kita balik arah nih pulang. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, karena langit tadi di atas Bali itu sangat kelihatan mendung dan ada aktivitas petir memotir. Jadi Gundala lagi main-main di sana. Ini khawatirnya ini kita kehujanan. Jadi kita pulang dulu. Ya. Tapi ya mudah-mudahan lah kita tidak diberi halangan dalam perjalanan balik Mataram. Yo, jalannya rusak-rusak nih. Nah, ini si siapa? Lan. Ini kita dalam perjalanan menjelang naik tanjakan. Waduh, aroma sawunya ini semerbak ini. Tapi sayang ini sawunya sudah dikip ini sama pemilik ini, karena kemungkinan sudah ada para apa istilahnya penendak gitu ya. Gak usah, mau beli di mana? Tadi, kalau sekarang ya tidak bisa. Oke, kita jalan tanjakan. Semen cuman segelintir saja, langsung ganti tanah. Ini karena nah, semen lagi rabat kasar.
ngerekamnya nih pegangannya. Oke, akhirnya terlewatkan ini penderitaan jalan biadab. Tapi dari sini ke Pelangan masih sekitar berapa ya? Antara 15 kilo, masih cukup jauh. Nyantai-nyantai. Kita nggak dikuber sesuatu. Ini ya, para sudah jam 5 segini menjelang 6, terus momen gelap terang. Mata ini resikonya ini diserang binatang-binatang kecil. Jadi pelan-pelan saja. Dan kalau punya kaca helm, sebaiknya yang tipe putih. Oke, 6 lebih 10 kita baru tiba di pertigaan Pelangan. Lumayan lama ya, setengah jam kita dari ujung sana, bangku-bangku. Oke, tetap nikmati perjalanannya. Fishing tripnya boncos. Ya, aktivitas San Morinya yang penting aman-aman. Oke, ini sudah mendekati apa ya, Bundaran Lingkar Bypass Bil. Kita belok kiri menuju ke Mataram. Cukup ramai ini perjalanan nih. Ya, mendekati kota wajar. Ya. Syukurnya nggak jadi hujan. Tadi kita menjelang mana itu ya? Setelah lewat kantor desa Sekotong Tengah hingga menuju mana tadi? Mau ke arah Jelateng. Nah, itu sempat ada rintik-rintik kecil, tapi ya syukurnya nggak jadi hujan. Nggak basah kuyup kita. Oke, kita melanjutkan diri. Nah, dan saat ini kita tiba di wilayah Gatep, Ampenan Selatan. Ya, kurang lebih sekitar 2 kilo dari rumah. Berhubung ini sudah malam, terus kita juga diganjar angin dan sedikit kedinginan sepanjang perjalanan. Jadi kami menyempatkan untuk makan malam dulu di sini. Sekedar beli apa ini? Mie ayam yang sudah memang berlangganan dalam setiap kali kita melakukan perjalanan. Jadi demikian, terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di acara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, sekalipun kemarin nggak kita strike sama sekali ya berdua sama Riko, tapi beberapa hari sebelumnya dia tetap aktif. Nah, ini ada kita dibawain tangkapan yang hari-hari sebelumnya ya. Ini ada ikan ketambak sama ikan apa itu, dartfish. Jadi ya, sekali lagi, kali ini kita tetap bawa ikan yang bukan hasil pancingan hari real time-nya ya. Hasil pancingan Riko. Nanti kita akan sambal ini. Ini sambalnya sudah dibuat, plus nanti ada pakai terong. Yuk, saat makan Indonesia.